Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 215 ayat 5. Akan amarasi roh minna Jesus Tuhani, aku hidup sia-sia balas ni usinai, saina sulang rohani, sia-sia Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 20 November 2020 dari kitab Lukas pasal 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, laos didokma tunasida, jagama hamu, pasiding hamuma nasa haholiton, ainang pe marlobi-lobi dihalak, idada sian artanai ngoluna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada godaan kepada orang beriman untuk mengalihkan pandangannya dari hal surgawi kepada hal-hal duniawi. Betapa mudahnya untuk berpaling dari hal-hal surgawi, mengarahkan perhatian kepada pengejaran kekayaan duniawi. Anak-anak Tuhan harus memiliki perspektif yang kekal dan pengharapan kita kepada apa yang diberikan Tuhan bagi kita di surga di dalam Yesus Kristus. Tetapi sering kita ditarik terlibat dalam politik dengan cara duniawi dan bersikap tamak. Walau sebenarnya kita tahu bahwa semua hal itu tidaklah kekal dan hal surgawilah yang kekal. Begitu banyak orang yang mengira bahwa mereka hanya bisa bahagia dengan menjadi kaya, memiliki rumah yang bagus, memiliki apartemen yang mewah, memiliki beberapa mobil dan pekerjaan bergengsi, bisnis yang luar biasa. Betulkah semua ini bisa menjamin seseorang bahagia dan memberi kepuasan hidup? Kenyataannya, ada banyak hal yang lebih penting daripada harta benda, dan beberapa orang telah mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya untuk kepemilikan harta benda. Dia memiliki banyak harta, tetapi berakhir dengan kesendirian di rumah mewah dan besar. Memiliki mobil mewah, tetapi tidak memiliki seorang sopir
yang layak dipercaya untuk mengemudikannya. Karena obsesi yang sedemikian gigih untuk menjadi kaya, akhirnya menghancurkan kesehatannya. Yang dikumpulkannya terkuras untuk membayar tagihan dokter. Apa yang sebenarnya kita lakukan di dalam kehidupan ini? Bangunlah hubungan yang solid dengan Kristus Yesus. Mulailah dari sini. Hubungan yang benar dengan Yesus Kristus akan membawa hubungan yang benar dengan keluarga, membawa hubungan yang benar dengan relasi dengan teman, membawa hubungan yang benar dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan negara, bangsa, bahkan memiliki hubungan yang benar dengan seluruh ciptaan Tuhan. Dengan memiliki relasi yang benar dengan Yesus Kristus, kita akan diberkati menjadi suami atau istri yang benar, diberkati menjadi seorang ayah atau ibu yang benar, diberkati menjadi kakek nenek yang benar, diberkati untuk memiliki hubungan yang benar dengan sesama manusia. Milikilah prioritas yang benar dalam hidup ini, yaitu benar di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Jangan mengorbankan hubunganmu dengan Yesus Kristus hanya untuk memperoleh kepemilikan atau posisi apapun dalam hidup ini. Jika itu kamu lakukan, Yesus menyebut perilaku orang seperti itu bodoh, yang menimbun harta untuk dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di dalam Tuhan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaannya bukan dari sistem dunia ini yang tumbuh subur di atas keinginan daging, di atas nafsu duniawi, dengan mengejar kesenangan, dengan cara duniawi mendapatkan kesuksesan. Orang-orang percaya dinasehati untuk menjadi bijak dan menjaga hidup mereka. Kita didorong untuk berjaga-jaga terhadap semua ketamakan, karena hidup kita tidak terdiri dari kekayaan yang kita miliki. Walau apa yang ada di dunia ini kita butuhkan, tetapi bijaksanalah untuk mendapatkannya, untuk menggunakannya. Karena kekayaan duniawi seperti buih yang terbawa gelombang laut, yang dengan cepat menyebar dan lenyap. Ukuran paling penting bagi seseorang bukanlah berapa banyak harta yang telah dia simpan untuk dirinya sendiri, atau berapa banyak harta untuk dia wariskan, tetapi seberapa banyak harta yang Anda telah miliki di surga. Seberapa kayakah Anda di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tolong jauhkanlah kami dari ketamakan dan perilaku duniawi. Tolonglah kami untuk menjalani hidup kami dalam roh dan kebenaran-Mu,
sehingga hidup dan mati kami hanya untuk Kristus. Damaikanlah hati kami untuk melihat orang yang mendapatkan kekayaan tanpa harus iri dengan mereka, dan berilah kepada kami kebijakan, ketulusan, apabila kami tidak mendapatkan kekayaan, tetapi tetap setia mengandalkan Tuhan, mengandalkan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk setia di dalam firman-Mu karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 215 ayat 5. Berbahagialah mereka yang pemurah hatinya, Tuhan akan memberikan kemurahan baginya. Berbahagia hatinya mengasihi sobatnya. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.